Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali pada video kali ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali lagi berjumpa, yang walaupun melalui ruang virtual, tetapi setidaknya kita bisa berjumpa lah dalam konteks pandemi COVID-19. Dan kebetulan pada pembuatan video kali ini itu ada relevansinya dengan fenomena COVID-19 dalam realitas kehidupan kita. Pada kesempatan ini, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri di hadapan teman-teman semua. Nama saya Yasintus Elva Darman. Saya kelas A semester 7 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan membuat video, dan dalam video kali ini nantinya saya akan mencoba mengulaskan berbagai macam hal atau menyampaikan apa yang menjadi poin-poin penting dari satu tema yang menjadi dasar pijakan kami untuk membuat sebuah review, membuat sebuah analisis terkait dengan tema tersebut. Pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian tentang apa yang menjadi tema dari video kali ini dalam proses analisis kali ini, yaitu tentang kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Tema ini adalah tema yang akan saya bahas, akan saya uraikan, dan akan saya paparkan kepada teman-teman semua sebagai salah satu syarat dalam proses ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi pada kesempatan ini merupakan pembuatan video dalam rangka sebagai syarat ujian, untuk memenuhi syarat ujian dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memulai, dan saya ingin menyampaikan bahwa ada berbagai macam slide yang telah saya buat sebagai yang menurut saya menjadi poin-poin penting yang mesti saya sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan tema kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat beberapa slide penting yang telah saya buat dan untuk didistribusikan kepada teman-teman sekalian. Di sini dibicarakan bahwa tahun 2020 merupakan momen sial bagi masyarakat dunia. Bayangkan optimisme akhir tahun yang dibangun oleh banyak kalangan itu diruntuhkan oleh musuh yang tak kelihatan. Tentu di sini musuh kelihatan yang dimaksud adalah COVID-19. Akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, masyarakat dunia dilanda oleh sebuah musibah besar, sebuah musibah yang menghantam makhluk yang disebut manusia dari berbagai aspek kehidupan. Ini sebetulnya mau menjelaskan tentang ada berbagai macam aspek kehidupan yang dimana menjadi dibelenggu oleh satu fenomena sosial yang menjadi sebuah peristiwa besar yang dapat menghancurkan atau meruntuhkan seluruh elemen kehidupan manusia itu, mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, politik, sosial, bahkan termasuk berbicara tentang kesehatan. Memang pada dasarnya COVID ini bicara soal fenomena kesehatan ya, yang pada akhirnya itu melumpuhkan semua elemen-elemen yang lain. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang tangis, pilu, dan sedih menyelimuti hati dan sanubari setiap orang karena eksistensi COVID-19 tadi. Inilah momen di mana kekuatan besar manusia dan teknologi yang dibangunnya tunduk lesuh di bawah bayang-bayang virus. Peradaban semua bangsa mencatat dampak wabah ini. Masyarakat dunia akhirnya menghadapi krisis pandemi. Nah, ini adalah salah satu slide pertama yang mesti saya jelaskan dan saya sampaikan kepada teman-teman tentang sebuah penjelasan singkat mengenai bagaimana eksistensi COVID-19 itu muncul pertama kali pada tahun 2019, pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020,
yang pada akhirnya dia hadir untuk melumpuhkan seluruh elemen kehidupan. Dan itu tentu akan menimbulkan sebuah ambivalensi perasaan, sebuah perasaan yang begitu cabang, dari mulai sedih, tangis, pilu, dan lain sebagainya. Itu dialami oleh semua manusia, bukan hanya satu negara, tetapi di seluruh belahan dunia. Kemudian ada slide lagi yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Di sini dibicarakan bahwa COVID-19 merupakan salah satu jenis wabah yang cukup berbahaya bagi keselamatan nyawa manusia. Sekaligus dia menjadi wabah kontemporer. Ya, inilah wabah yang hadir dalam dunia kontemporer, dalam dunia kekinian. Ini adalah sebuah wabah baru ya, yang menjadi salah satu sejarah dalam peradaban bangsa hari ini dan esok dan sepanjang masa. Kemudian juga teman-teman, di sini dijelaskan bahwa Litbang Kompas mencatat bahwa untuk pertama kalinya Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada tanggal 31 Desember 2019. Itu di penghujung 2019 pada tanggal 31 Desember. Ya, persis di penghujung fenomena atau peristiwa ini, wabah COVID-19 ini mulai nampak muncul dalam realitas kehidupan kita. Kemudian juga dibilang di sini bahwa pada bulan Mei, Indonesia akhirnya menghadapi masalah yang sama, yaitu hadirnya COVID-19. Karena awalnya fenomena ini berada di Wuhan, Cina. Kemudian sebuah mobilitas sosial yang tidak begitu diperketat ya, pola interaksinya, yang pada akhirnya kemudian terjadilah soal penularan wabah yang begitu cepat karena tidak ada pengawasan yang begitu ketat dan perhatian yang begitu ketat terhadap sebuah mobilitas sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa efek dari semuanya itu Indonesia pun akhirnya menghadapi polemik yang sama. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwa pada slide berikut itu dijelaskan berdasarkan laporan di atas, wabah COVID-19 hadir di penghujung dan mulai merebak di awal tahun 2020 seperti yang saya jelaskan tadi. Akhir dan awal merupakan waktu yang cukup dekat dan menjadi awal sejarah kemunculan wabah kontemporer ini, yang pada akhirnya menghantui stabilitas kehidupan sosial masyarakat dunia. Kemudian juga di sini dijelaskan teman-teman, dengan melihat COVID-19 ini sebagai wabah yang cukup berbahaya bagi keselamatan manusia, negara dan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah tinggal diam dalam menangani penyebaran COVID tersebut. Berbagai macam kebijakan, regulasi, dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa negara dan pemerintah sebenarnya turut andil dan sangat peduli dengan eksistensi mereka sebagai entitas yang signifikan atau yang begitu penting di dalam konsep negara kebijak. Jadi negara yang kemudian menghadirkan instrumennya yang disebut sebagai pemerintah hadir untuk membuat sejumlah kebijakan, termasuk bagaimana dia memanfaatkan hak yang dimiliki oleh pemerintah itu yang sudah mendapat legitimasi dan unsur legalitas, yang berupaya untuk membuat sejumlah kebijakan dalam konteks apapun, termasuk dalam bicara soal COVID-19 ini. Kemudian juga teman-teman, sekarang itu serangkaian penjelasan tadi hanya berkutat pada persoalan pendahuluan, di mana sebuah sejarah singkat kemunculan dan bagaimana eksistensinya menghantam seluruh realitas kehidupan manusia yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam polemik. Kemudian teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembicaraan tentang kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Saya minta teman-teman untuk bisa memperhatikan slide ini. Di sini dijelaskan berbicara tentang kapitalisasi dan monetisasi. Itu merupakan kajian yang lebih kepada pendekatan ekonomi. Tokoh yang dominan dalam mengkaji fenomena kapitalisasi ialah Karl Marx. Marx menemukan inti masyarakat kapitalis di dalam komoditas. Bahwa kemudian di mana ada komoditas, di situ ada yang namanya kapitalis. Kedua term ini secara konseptual memang berbeda.
tetapi memiliki relevansi yang tidak pernah terpisahkan. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi ini menarik sebenarnya teman-teman, bahwa dalam slide ini dibicarakan secara bahwa membahas tentang konsep dari kapitalisasi dan monetisasi itu. Bahwa berbicara tentang kapitalis itu menjadi suatu objek analisis Marx, ya, terutama di dalam berbicara tentang komoditas, ya, barang dagang. Bicara tentang komoditas, kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya berbicara tentang kapitalis di sini. Dan kemudian teman-teman, berbicara tentang kapitalis tadi, ada berbagai macam hal yang menjadi penting untuk teman-teman ketahui tentang ini. Bahwa kita berbicara tentang kapitalis, kita harus berbicara tentang tentang dunia ekonomi secara umum, ya. Bagaimana di sana menjadikan uang itu sebagai dasar dalam sebuah kegiatan, sehingga kapitalisasi itu sebetulnya proses bagaimana kita memperoleh uang sebenarnya secara konseptual. Kurang lebih seperti itu dia punya penjelasannya. Oke. Nah, di sini juga akan dijelaskan tentang COVID-19 merupakan fenomena kesehatan yang menghantam berbagai sisi kehidupan manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi, eksistensinya membuat semua probabilitas buruk mencuat ke permukaan. Banyak praktik yang menjadi bukti nyata di balik eksistensi COVID dan kebijakan pemerintah, terutama dalam pendistribusian bantuan. Selain itu, keberadaan COVID ini juga ternyata menjadi karpet merah atau kesempatan emas bagi pihak kesehatan dalam meraup sejumlah keuntungan secara finansial. Ada 75 triliun yang akan disiapkan untuk didistribusikan bantuan dari Kementerian Kesehatan dalam penanganan kesehatan bagi pasien COVID-19. Dengan banyaknya bantuan tersebut pada akhirnya menjadi lahan basah untuk meraup sejumlah keuntungan. Tentu salah satu cara untuk mendapat keuntungan besar ialah mengcovidkan pasien yang tidak terpapar virus corona. Inilah yang disebut sebagai kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 oleh pihak kesehatan. Ini menarik sebab berbicara tentang kapitalisasi dalam konteks COVID-19 tadi, bagaimana pihak kesehatan mencoba memanfaatkan COVID-19 ini sebagai lahan basah untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh sejumlah keuntungan, terutama dalam konteks finansial. Bahwa pada akhirnya pihak kesehatan memanfaatkan ini sebaik mungkin. Mereka mencoba untuk memancing di air keruh supaya kemudian mereka bisa memperoleh sejumlah keuntungan dari eksistensi COVID-19 ini. Kemudian teman-teman sekalian, sekarang kita mencoba untuk menjadikan semua peristiwa tadi, menjadikan semua penjelasan tadi itu kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis ROCP, Role, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Participation, dan Ideologi. Dan sebagai berikut penjelasannya. Yang pertama teman-teman, role itu adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Oleh karena itu, pembuatannya harus selalu mengingatkan peraturan lainnya yang mungkin ada kaitannya secara vertikal maupun secara horizontal. Berkaitan dengan wacana dalam peraturan dapat dimanipulasi demi memaksimalkan tujuan dan pengakomodasian kepentingan pribadi. Baik negara maupun pemerintah harus mengingat kewajiban atas pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1 tentang hak pelayanan kesehatan dan pasal 34 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab
atas fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Selain itu, untuk peraturan lainnya ialah tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Jadi di sini dijelaskan tentang sebuah regulasi yang saling terkait antara Undang-Undang Pasal 28A H ayat 1 tentang hak pelayanan kesehatan dengan Perpu nomor 1 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan itu, bahwa memberikan pelayanan hak kesehatan terhadap masyarakat merupakan sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban, tetapi menjadikan Perpu nomor 1 juga sebagai dasar pertimbangan agar proses pemberian distribusi bantuan, terutama kalau kita kaitkan dengan COVID-19, bahwa distribusi bantuan COVID-19 itu pasti mempertimbangkan dengan aspek ekonomi negara, dalam artian APBN negara, supaya pada akhirnya pendistribusian bantuan itu tidak hanya mementingkan satu aspek, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Itu makanya penting fenomena ini mesti dikaji dan dianalisis dengan berbagai macam regulasi. Kemudian juga teman-teman, ada opportunity di sini adalah faktor lingkungan atau faktor eksternal dari pihak-pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan peraturan yang dibuat. Itu adalah faktor dari luar ya, yang pada akhirnya untuk diminta supaya berperilaku sesuai dengan perintah dan regulasi yang telah dibuat. Meminta supaya semua orang bisa berjalan sesuai dengan koridor, termasuk di pihak kesehatan, bahwa para medis dan mungkin para petinggi-petinggi di bidang kesehatan mencoba untuk menaati sejumlah regulasi, terutama dalam proses penanganan wabah ini. Tidak boleh mencoba untuk memancing di air keruh, tetapi mencoba menjunjung tinggi etika profesi dalam upaya untuk meningkatkan netralitas dan penanganan COVID yang sesuai dan sejalan dengan harapan negara, harapan semua pihak. Kemudian juga di sini soal capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau menyulit mereka, tidak memungkinkan mereka untuk menaati peraturan perundang-undang. Ini menarik teman-teman. Mesti melihat bagaimana motif sebetulnya kenapa orang tidak menaati peraturan perundang-undangan. Kalau dalam konteks pihak kesehatan, aspek kesehatan dalam pandemi COVID-19, yang pertama kita mesti menjawab di pertanyaan mengapa aspek kesehatan melaksanakan melakukan sebuah upaya kapitalisasi COVID. Tentu didasari pada fenomena sampai sejauh mana perhatian pemerintah dalam bidang kesehatan selama ini. Kalau memang bidang kesehatan tidak diperhatikan secara baik, maka kemudian langkah yang diambil oleh pihak kesehatan dalam konteks pandemi itu merupakan sebuah fenomena yang memang pasti akan dilakukan. Siapapun itu pasti akan melakukan, karena kurangnya keperhatian. Makanya ini menjadi sebuah catatan penting bahwa pada akhirnya aspek kesehatan juga menjadi aspek yang perlu diprioritas supaya memperoleh keperhatian, supaya tidak terjadi lagi polemik yang sama. Bagaimana pihak kesehatan memanfaatkan sejumlah kesempatan. Kemudian juga di sini dijelaskan semua communication adalah faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah. Apakah sudah memadai atau belum untuk mengkomunikasikan peraturan. Untuk berlakunya peraturan itu harus mendapatkan informasi yang jelas tentang peraturan. Oleh sebab itu komunikasi dan publikasi melalui media massa menjadi sangat penting. Ini lebih kepada soal sosialisasi regulasi. Bagaimana pihak yang memberikan sosialisasi dan pihak yang menerima harus memiliki satu jalan pemikiran yang sama dan pengetahuan yang sama. Dan ini menjadi penting bahwa aspek komunikatif itu merupakan hal yang paling penting, unsur yang paling penting supaya tidak menimbulkan soal miskomunikasi dalam konteks penerjemahan terhadap regulasi yang telah dibuat oleh pihak yang memang berkepentingan atau memiliki hak dalam proses pembuatan regulasi tersebut.
Dan komunikasi atau publikasi itu mesti dilakukan salah satunya melalui media massa. Itu bisa dilakukan dalam konteks penanganan COVID dan dalam kondisi COVID-19. Yang terakhir teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat malam dan terima kasih, karena itu saja yang ingin saya sempat sampaikan dan jelaskan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.